Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Adrian Fitri yang mempresentasikan tentang rancangan pariwisata Amansi Waterpark. Latar belakang Taman Air adalah sebuah taman bermain yang dikhususkan untuk melakukan permainan yang berhubungan dengan air. Sebuah taman air biasanya berisi kolam renang, seluncur air, sungai malas, kolam ombak atau kolam anak, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang bilas, kamar kecil, meja serat, dan tempat penyewaan ruangan. Pemahaman di sini merupakan tinjauan umum yang membahas tentang pengertian wisata dan taman air secara keseluruhan dan secara umum. Amansi Waterpark merupakan salah satu wahana rekreasi bermain di air di Kota Palembang sejak mulai beroperasi pada akhir 2011 lalu. Amansi Waterpark berhasil menjadi salah satu ikon wisata terbaik di Kota Palembang dengan menerima dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar. Amansi Waterpark ini mengambil tema peralihan di hutan Afrika. Bangunan utama Amansi Waterpark dibangun dengan konsep sebuah istana dari suku dan terpencil di penamaan Afrika. Permasalahannya adalah bagaimana pancangan pariwisata Amansi Waterpark di Palembang membuat suasana menjadi menghibur dan bahagia bagi para pengunjung. Tujuannya memastikan pancangan ini yang dapat mengembangkan visi dan misi sesuai dengan karakteristik tersebut yang menjadi perusahaan tersebut sebagai tempat yang berharga terjaga lalu akan masyarakat mudah mengakui perusahaan ini. Manfaatnya adalah main interest ini juga bermanfaat bagi para pengunjung dan membuat mereka lebih seru. Kajian ide. Pancangan logo Amansi Waterpark adalah sebuah pancangan logo untuk menciptakan pancangan pariwisata itu sendiri. Data primernya mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara observasi dan atau wawancara, sedangkan data sekunder itu data yang dilakukan dengan cara membuka sebuah website dari pemahaman yang bersangkutan. Metode analisis data. Awareness telah di mana perusahaan membuat konten yang dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, seperti di Instagram, kolam renang yang dipakai sebagai segmen utamanya dalam menjaga kualitas air. Interest sebagai tambahan. Pada secara publik, Amansi memberikan postingan dan feedback search di mana publik akan mencari tahu lebih jauh tentang informasi dari perusahaan. Tindakan action. Tindakan konsumen di mana publik telah memutuskan untuk menjadi konsumen dari pemahaman tersebut, seperti seorang pengunjung membayar tiket Amansi lewat online dan share, dan di mana publik memberikan feedback terhadap produk diberikan oleh perusahaan, maka semakin positif review yang akan meningkatkan rasa percaya terhadap kunjungan para wisata. Yang berbahaya, apa yang terjadi jika ada masalah dari promosi pariwisata Amansi Waterpark? Apa yang terjadi jika ada permasalahan di para pengunjung? Di mana promosi pariwisata ini berada? Siapa lagi pengunjung? Kapan promosi berjalan? Why? Kenapa harus diuji? How? Bagaimana metode promosi yang akan dijadikan AISAS? How much? Berapa biaya yang akan dilakukan secara promosi pariwisata ini langsung? Balasan teori. Menurut Robbins nyatakan jika persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menghasilkan kesan dari indera yang Anda miliki. Gambar pisang dijadikan sebagai objek simetris
Jasta menurut Mas Wayman psikologi yang melukis tentang pengalaman dalam pemecahan masalah. Gestal yang digunakan mempelajari sketsa secara umum untuk konsep yang muncul kesalahan dan berbagai kemungkinan dalam desain. Daun pisang dikenal sebagai gambar. Semiotika menurut Saussure adalah studi tentang makna keputusan berkaitan erat dengan tentang linguistik yang untuk sebagian mempelajari struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Sebuah yang pada Mansi Waterpart diberikan sebagai kehutanan dan sifat perangan. Menurut von Gasper, bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita sendiri. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna apa yang dipelajari. Ekologi menurut Haeckel adalah ilmu pengetahuan komprehensi tentang hubungan mekanisme tanda lingkungan hidupnya yang mengacu pada kekhasan flora dan fauna alam liar hutan Afrika. Kognitif menurut Ahmad Santo bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau pariwisata. Tulisan logo disebut sebagai nama pariwisata yang bertema hutan limbah dan seru. Tematika ini latar belakang ini ada permasalahan itu nggak bisa spesifik kemudian kreatif kata desain motor desain panel kalau kemudian ide masalah itu penyebab masalah menggunakan data imajinasi kultural yang membawa 2H saat dipromosi sampai kesimpulan yang jadi solusi. Mansi Waterpart ini terbukti dari penghargaan yang diterima, yaitu karya dari pemerintah Kota Sumsel untuk kategori warna navigasi bermain air buatan terbaik 2014 sampai 2015. Terbesarnya ini alamatnya ini kompleks digital city Pavana Center Blok D nomor 38 Jalan Bypass ala lebar nomor 12 Talang Kelapa Kecamatan ala lebar Kota Palembang Sumatera Selatan 30154. Potensi perusahaannya pada warna Mansi Waterpart di Palembang, di mana adanya sebuah persaingan pada usaha tertentu. Alasannya memiliki potensi kuat karena usaha ini memiliki tema perubahan eksotis yang luar biasa. Sifatnya ini merupakan ikon terkenal di Palembang, dibangun dengan konsistenan dan suku pendalaman Afrika dan yang ornamen dari bidang Palem, patung ornamen mamut dan keseluruhan anak-anak bermain. Data perusahaannya usaha pada warna dikategorikan sebagai menengah ke atas, namun masih belum berkembang. Promosi dapat dilakukan media sosial seperti Facebook dan Instagram yang sangat puas pada konsumen, baik kalangan remaja maupun dewasa.
analisis, oke. Logo ini sama ini foto ada ini warna. Usaha pada wahana ini kategorikan sebagai menengah ke atas tapi masih belum berkembang. Posisi dapat dilakukan melalui media sosial. Pengusaha ini telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti kafe, busa, rental van, kabanaren, dan ruang loker. Minister PowerPoint menyebabkan pembeda pada suatu produk yang tidak memiliki saingan dan kompetitor. Amanzi sendiri memiliki kutipan slogan yaitu Amanzi Water Avenger. Positioningnya oleh karena itu pariwisata Amanzi Water membutuhkan sebuah perancangan yang ingin bantuan atas tercapai positioning yang ingin dituju, yakni sebagai usaha yang terjangkau dan berkualitas. Perancangan media tugasnya mewadai dan membawa pesan untuk disampaikan, yaitu tujuan media, maskot, daun pisang, dan air digunakan sebagai salah satu bentuk desain yang dalam ragam hias dari seni ukir motifnya sering dilihat pada pembuatan logo, layout, dan media lain, sedangkan strategi media yang sesuai dengan jenis usaha. Adapun media apa saja yang digunakan, juga terdapat beberapa media tambahan seperti merchandise, seperti juga media iklan promosi yang telah efektif dibandingkan brosur dan poster. Rancangan kreatif, strategi kreatif, gagasan kreatif. Daun pisang yang digunakan untuk kemasan biasanya adalah daun pisang yang telah mengembangkan sempurna. Pada beberapa penggangan juga digunakan daun pisang yang masih muda dan lunak. Sedangkan air yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Tujuan kreatifnya dari hasil pemilihan bentuk visual yang dilakukan, maka konsep yang dilakukan adalah memasukkan unsur-unsur visual yang telah ditentukan dalam panjangan pariwisata. Headline-nya berfungsi untuk menghantarkan pandangan mata pembaca menuju teks pada artikel yang disajikan. Headline yang digunakan dalam Amanzi. Subheadline adalah kalimat penjelasan headline. Ini dibuat untuk menandai bagian level bahasan suatu topik. Yang digunakan the biggest water park in South Sumatra. Tagline-nya ada logo verbal atau lisan. Yang digunakan adalah wahana rekreasi Amanzi semakin asyik. Pesan verbalnya objek yang menggunakan bentuk daun pisang pada bagian atas serta air pada bagian bawah yang akan digabungkan menjadi satu. Figure yang perancangan pariwisata Amanzi Water Park yang tak hanya ada unsur makhluk hidup melainkan juga objek. Colors, warna yang dipakai pada perancangan pariwisata ialah hijau untuk daun pisang dan biru untuk air. Tipografinya yang subheadline-nya sans bold dan headline-nya tipografika. Gaya tampilan desainnya yang digunakan adalah V-design yang merupakan bahasa desain minimalis yang digunakan untuk antarmuka penggunaan grafis. Selain V-design adalah gradient dan outline, dan satu lagi multi-plan layout. Sekian dari saya.
Maaf apabila ada kesalahan yang saya alami. Dan kami hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.